sebelum kita bikin keramba, kita harus sudah tahu dulu apa yang mau dilakukan. Satu, jenis ikan yang akan kita piara itu apa. Yang kedua, setelah kita udah mengetahui permasalahan yang akan kita dalami, yang akan kita lakukan, maka langkah-langkah berikutnya adalah setelah kita udah tahu tempatnya, ada sumber airnya, terus setelah ada sumber airnya, perizinannya diperbolehkan tempat itu, gitu kan. Maka kita sambil jalan memang mengetahui, mendalami sambil jalan. Seperti akhirnya kita bikin keramba. Yang kita putuskan di sini karena airnya pasang surut, maka kerambanya keramba apung, bukan keramba tancap. Itu untuk keamanan usaha. Sehingga kalau airnya lagi naik, karena keramba apung ikut naik. Nah, jadi dari aspek keselamatan, keamanan kolam kita relatif terjamin. Tuh, setelah itu kita bikin keramba itu tergantung ukuran yang akan kita buat. Seperti kalau orang yang masih muda bikinnya 3x6, 3 meter kali 6 panjangnya gitu. Sehingga dia lebih, satu kolam itu bisa muat banyak. Kalau yang masih muda, karena saya sebetulnya karena sudah tua, udah pensiun ya, kita harus mengukur diri. Ukuran keramba yang kita buat adalah itu 3x3, 3x3 bisa 2x3. Nah, 3x3 itu kita mudahnya itu adalah membeli besi yang ukuran 6 meter, itu kita belah jadi dua, bisa jadi keramba itu. Ukuran 3x3. Nah, kalau 6 meter berarti 6 memanjang, itu enggak kita potong, terus tengahnya kita sekat. Jadi bisa jadi 3x6 itu bisa di dua keramba yang ukurannya 3x3. Jadi itu settingnya kita buat sendiri. Nah, besinya kita bisa beli, terus kita nanti dari tukang las, kita lasin di rangkai. Setelah itu kita beli ini jerigen yang apung untuk ngapungnya. Ya, kita bikin tatakan yang lebih mudah, kita bikin slop gitu. Itu memudahkan kalau membongkar, tinggal buka bautnya gitu ya. Jadi itu setelah kita bikin kerangka kerambanya, baru kita bikin waringnya, jalannya itu. Kita lebih mudah dan lebih irit adalah kalau beli kerambanya itu roll-rollan. Satu roll itu ada 100 meter, bisa kita buat lebih banyak. Kita jahit sama tukang jahit khusus keramba. Ada keramba khusus. Terus kita beli jerigennya itu, hitung-hitungannya memang semua ada biaya ya. Untuk bikin tak-takan jerigen itu supaya kerambanya bisa naik turun kan, itu kita bikin setting seperti itu. Setelah itu baru kita bikin keramba, tukang jahit keramba, baru kita pasang. Setelah kita pasang, baru kita mencari bibit. Bibit itu sesuai dengan mau kita dan harganya. Misalnya bibit yang ukuran 2x3 cm itu lebih murah, tapi lama waktunya, bisa 4 bulan ya. Kalau yang ukuran 67 atau 78 itu harganya lebih tinggi, tapi panennya relatif lebih cepat ya, itu 3 bulan bisa panen lah ya. Itu dari aspek pembuatan keramba, dari pembuatan waring itu kita jahit, tukang jahit memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuhnya mau 3x3 4 biji, berarti kita bikin 4 kolam ya. Nah, satu keramba itu yang 3x3 itu maksimal kita isi 1000 ekor. 1000 ekor. Kalau kelebihan itu biasanya karena tingkat kepadatannya tinggi, itu kematiannya relatif tinggi juga. Maka itu 1000 ekor pun begitu nanti sudah jangka waktu 3 minggu, itu langsung kita sortir, kita belah, kita
Karena kalau nggak disortir, pembesarannya itu bisa beragam. Ada yang gede, ada yang kecil gitu, karena tingkat makannya berbeda-beda. Nah, maka setelah udah 3 minggu kita sortir, kita sesuaikan dengan ukuran ikannya. Kalau yang ukuran 10 kita jadikan 1 supaya berebut makannya itu dia seimbang. Kalau gede sama yang kecil kalah terus gitu. Nah, itu tujuannya sortir itu untuk menyeimbangkan besaran ikan dan perebutan makanan. Anggapannya ya nanti supaya kita besarnya itu relatif sama lah. Itu apa ya udah itu. Waktu kasih makannya memang tergantung mau kita. Kalau mau 3 hari sekali boleh, berarti pagi, siang, sore. Kalau mau 2 kali sehari itu pagi sama sore. Tergantung maunya. Kalau kita modalnya kuat ya, yaitu kalau 3 kali lebih cepat pembesarannya. Lebih cepat gitu ya. Terus 2 kali sehari itu idealnya yang makan itu sebetulnya kalau pagi sekarang jam 8, jam 9, kalau sore jam 5 sampai jam 9 malam. Sehingga kalau udah malam dikasih makan itu kenyang, setelah kenyang dia tidur. Setelah tidur proses metabolismenya lebih bagus. Karena dia makan tidur kan istirahat kan habis makan. Itu yang kaitannya dengan mulai dari pembuatan kolam, pembuatan waring, pemasangan, sama pembelian pembelian jeligan itu. Biasanya jeligan itu kita beli ke tukang tukang jual barang-barang bekas. Itu di situ relatif murah. Pak, mohon maaf sebelumnya. Nah, sebelum bikin keramba, ini kayak menentukan lokasi nih Pak. Nah iya, betul. Dulu kita di sini itu sejarahnya karena kita dekat dengan rawa, dan rawa itu airnya relatif terjamin ya, jarang sekali kering ya. Lah di samping itu rawa kan kumuh. Lah kalau kita buat begini maka kita tempatnya relatif ini ya, relatif bisa dipakai jangka terus, tinggal soal perizinan. Nah perizinannya kebetulan karena waktu itu saya ketua RW di Komplek PDK, saya tinggal koordinasi dengan kelurahan, boleh nggak rawa ini kita manfaatkan. Sebelum dimanfaatkan pemilik rawa kan provinsi ya. Nah, makanya sebelum dipakai ya boleh. Akhirnya kita manfaatkan. Setelah itu kita mengajak warga Komplek PDK, ayo kita manfaatkan rawa ini yang ada kemauan untuk memelihara ikan dengan cara keramba apung, dan harapannya adalah sekaligus sambil menata lingkungan biar tidak kumuh kan itu. Nah itu akhirnya kita putuskan untuk bikin keramba apung ini bersama warga. Jadi swadaya gitu. Swadaya mandiri. Swadaya mandiri. Terus jenis ikan nih yang Bapak budidayakan itu apa aja nih Pak? Sebetulnya ada yang utama dan ada yang sampingan. Yang utama yang kuat dari aspek air itu lele. Utamanya itu. Mungkin di semua perairan dia pasti kuat lah ya. Pasti kuat air dipakai itu. Tapi kita coba-coba ada bawal, ada gurame, ada nila merah, nila rawa. Kita coba itu ada, walaupun nggak skala besar. Yang utama adalah lele gitu. Ada nggak sih Pak, Bapak mengontrol kualitas air gitu Pak? Sebetulnya kalau idealnya sih sebetulnya kita bisa pakai pH meter sih. Air itu kalau pH-nya 7 sebetulnya relatif bagus. Itu bukan hanya untuk kita, sebenarnya untuk diminum pun ibaratnya bagus kalau pakai ini. Maka kita ngukurnya awalnya pakai gitu, tetapi kalau di sini ngukurnya kita asalkan ikan itu bagus ya udah, itu standarnya untuk ikan gitu ya. Ya, ikannya bisa beradaptasi. Kalau yang nggak bisa beradaptasi berarti kalau mati berarti nggak cocok, gitu aja ininya. Jadi kalau mau pakai pH meter ya gampang juga sih, kita beli murah di 25.000 ada, tes itu. Terus kayak kendala Bapak atau mungkin penyakit yang ya kalau di sini ya
penyakit alam itu bisa jadi saat kecil ya, kita saat bibit itu harus begitu kita naruh harus kita kasih obat lah ya. Kalau di sini kita pakai booster. Lah itu boosternya itu supaya untuk menekan apa ikan yang biar cepat sehat lah ya. Kalau ikan yang baru datang itu kita pakai booster ini. Itu relatif bagus kalau kita pakai ini yang bibit kecil. Kalau sudah nanti adaptasi dengan air, dia sudah makan macam gitu, sudah ini. Itu yang kaitannya dengan kecilnya ya. Itu pas diberikan pas masih kecil, Pak? Masih kecil ya, masih kecil aja. Waktu pindah dari kita beli, kita langsung taruh di keramba, kasih di air kemakannya. Kita kasih air, terus langsung dimakan peletnya lah. Itu yang kenaan dengan penyakit-penyakit yang ada di rawa. Yang kedua, biasanya penyakit di rawa itu sampai hari ini itu adalah penyakit kuning. Kuning itu kalau udah gede pun kalau kena penyakit kuning itu mati. Itu contohnya apa bentuk penyakit kuning ya, Pak? Kuning, ikannya kuning, lelenya kuning. Terus dia gantung aja dia mati. Itu banyak kalau pagi tadi kalau ini ada gantung dia mati. Atau saat dia gantung itu diserang sama sesama lele. Kalau lele kan kanibal kan. Oh, iya. Nah gitu. Itu penyakit-penyakit yang kadang-kadang buat Banyuran juga ada penyakit apa moncong putih katanya, penyakit PDIP kan. Karena itu moncong putih itu penyakitnya. Yang kedua, penyakit yang berupa predator di sini itu banyak tuh. Predatornya dari kura-kura. Di dalam rawa banyak kura-kura yang bisa membolongin waring. Itu. Yang kedua, itu penyakitnya biawak. Biawak itu banyak tuh. Yang ketiga, ada anjing air. Anjing air itu makan ikan kan, dia bobol ini juga. Bobol waring juga. Maka itu saya pagerin tuh. Di luar keramba itu ada waring, kita kalau ke bawah itu untuk magri supaya tahu ada pagar nih. Itu ada waring tuh. Di luar keramba itu ada keramba ya. Nah, itu ada gantungan di sana tuh waring tuh. Itu untuk mengatasi kemungkinan ada kura-kura atau biawak macam gitu kan terhambat oleh itu gitu. Itu cara kita. Yang ketiga itu burung. Burung itu ada burung siang, ada burung malam. Maka di sana ditutup tuh. Karena banyak burung tuh, burung putih yang makanannya lele itu. Makanannya ikan itu burung-burung itu. Kalau malam kayak burung bango itu hitam itu juga makanan ikan. Jadi memang banyak sekali resikonya kita ada di usaha ikan. Mungkin hanya bukannya di sini. Karena burung di mana-mana ada juga gitu loh. Maka cara ngatasinya kita ya kalau di sini relatif enggak lah ya, karena banyak yang mancing dia takut. Kalau yang sana tuh dipasang itu. Nah itu kan menyangkut biaya juga itu untuk bikin pagar atas ini. Jadi pagarnya bawah ada, atas ada. Nah, lah saya nggak tahu di tempat lain. Karena kalau di sini seperti itu, sehingga cara mengatasi bisa masing-masing keramba bisa beda-beda. Itu yang kaitannya dengan penyakit dan kaitan dengan predator. Predator banyak sekali, maka cara ngatasi juga banyak sekali. Kalau yang di sini itu kita pasang keramba itu sebetulnya satu untuk ini orang yang jahat yang mancing yang gitu tuh kan ya. Itu ya namanya di belantara begini kalau malam kan bermacam-macam kan orang. Benar. Yang mancing yang kita kasih tali-tali kawat itu supaya nanti kalau ngelempar mancing ya. Tapi ya begitulah, banyak aja yang orang iseng kan ini. Apalagi yang kaitannya dengan Kalau sekali panen nih, Pak, berapa ekor atau berapa? Oh iya. Kalau saya sebetulnya itu skalanya skala kecil ya, skala pengeteng. Biasanya saya yang melayanin untuk warung-warung, untuk pedagang-pedagang di pasar yang skalanya kecil, ada sehari itu 5 kilo, ada yang mancing itu dia beli 10 kilo.
Ada yang jual ke pasar tuh memang suka ada 70 kilo. Gitu. Tapi itu emang setiap hari, Pak? Enggak setiap hari. Itu enggak setiap hari. Yang di warung pun nunggu dia habis. Oh, nunggu dia. Nunggu dia habis. Biasanya kayak tadi ada yang minta 5 kilo, ada yang minta 6 kilo, ada yang... Jadi relatif bermanfaat untuk pedagang-pedagang kecil dibanding dia ngambil ke pengepul. Kan ada selisih 1 kilo, ada selisih 3.000 kan? Iya, Pak. Nah, kalau di sini 22 atau 23, di pengepul tuh 25, 26. Sehingga dari apa ya? Dari segi sosialnya masih ada kita untuk itu. Penjualannya enggak besar. Tapi kalau yang gede itu ada 2 kintal sekali panen kan biasanya kalau jumlah kolamnya banyak, itu 2 minggu sekali dia bisa panen. Itu kalau di ini kemarin dapat 1,5 kintal, dapat 2 kintal gitu. Tapi ya risikonya kalau banyak itu juga makanannya banyak. Makannya harus kuat kan? Gitu. Kalau kita karena skala kecil ya kita makannya juga nggak banyak. Apa sih, Pak? Kayak misal nih, Bapak kan sering kasih makan kayak lelenya. Terus dari pakan itu kayak jadi benar nih buat lingkungan airnya gitu, ada nggak, Pak? Karena ya jumlahnya nggak begitu besar ya. Kalau massal gitu mungkin pencemarannya. Kalau di sini kemungkinan ya karena apa ayamnya ya. Ayamnya itu kalau sampai 3 hari macam gitu bau ya. Maka disiasati ayam begitu datang langsung kita giling. Sehingga dari segi lingkungan kita menjaga lingkungan juga, jangan sampai kita usaha ini juga merugikan apa lingkungan lah ya. Iya. Itu yang utama ya.